Selamat pagi anak-anak kelas 4. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi pelajaran yang sudah kamu catat minggu yang lalu. Yang pertama adalah cara membuka dokumen. Cara membuka dokumen di Microsoft Word, berarti kita buka terlebih dahulu Microsoft Office Word. Kita buka Microsoft Office Word. Kita tunggu beberapa saat. Setelah terbuka, kita langsung klik blank dokumen. Ini dokumennya masih kosong. Nah, sekarang kita buka dokumen yang sudah kita simpan. Jadi kita pastikan dulu bahwa ada dokumen yang sudah kita simpan dan dokumen itu yang akan kita buka. Nah, cara membukanya adalah kita klik file, kemudian open, baru kita cari tempatnya di mana. Nah, kita bisa klik di this PC 2 kali, sebelah kiri mouse. Setelah itu kita cari data. Nah, kita simpan di mana itu. Ini contohnya, ini lagu Si Paku Gelang. Kita klik, kita open ya, maka akan terbuka file lagu Si Paku Gelang. Ya, ini dia. Oke. Terus cara menyimpan dokumen. Nah, jadi kita pastikan dulu kita membuat dokumen baru. Ya, ini tadi sudah tersimpan, ini kita sudah buka. Sekarang kita bikin dokumen baru. Klik file, kemudian new, terus blank dokumen. Ya, jadi ada dokumen baru yang masih kosong. Kita tinggal ketik. Misalnya kita ketik di situ adalah contoh saja ya, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi contohnya kita ketik butir-butir Pancasila. Oke, kita letakkan di tengah-tengah ini. Kalau sudah selesai, maka kita save, kita simpan. Caranya dengan cara klik file, kemudian save. Save ini untuk dokumen yang baru pertama sekali disimpan ya. Save, kemudian kita klik di PC. Kita mau simpan di mana? Boleh di My Dokumen, boleh ya, terserah kita mau simpannya di mana. Saya ini Bapak simpan di dataku ya. Ketik nama filenya, kita ketik nama file teks Pancasila, baru kita klik di sebelah sini save, maka dokumen kita sudah tersimpan. Nah, contohnya ini kita tambahin ya, kita tambahkan hafalkan
teks Pancasila di atas. Kalau masih sama nama filenya, kita hanya menggunakan file dan save. Ya, kita nggak perlu pakai save as. Tapi kalau kita misalnya simpan dengan nama file yang berbeda, kita klik file, kemudian save as. Ya, ini kalau kita simpan dengan nama file yang berbeda di PC, kemudian kita cari di sini tempat yang tadi, tapi kita ganti namanya, misalnya teks Pancasila saya, ya gitu. Kita save. Jadi itu pakai save as kalau berbeda namanya atau berbeda tempat penyimpanan. Misalnya Bapak simpan save as, namanya sama tapi nama filenya sama boleh, tapi tempat penyimpanannya berbeda. Misalnya Bapak simpan di My Document, ya oke, save. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan, beda tempat, beda nama file itu, maka kita menggunakan save as. Tapi kalau baru pertama sekali kita save itu dokumen, maka yang kita gunakan adalah save aja, menggunakan file kemudian save. Oke, sampai di situ pasti ngerti. Nah, sekarang cara menyisipkan teks. Cara menyisipkan teks. Menyisipkan teks itu artinya menambahkan teks pada kalimat yang sudah ada. Nah, misalnya ini Bapak tambahkan ya, hafalkan teks Pancasila. Bapak tambahkan di tengah-tengahnya, hafalkan teks. Jadi kalau Bapak tambahkan di sini, kalau kita tambahkan teks di antara Pancasila dengan di, ya kita letakkan di situ kursornya, ya kita letakkan. Misalnya hafalkan teks Pancasila setiap hari, ya ini misalnya kita hapus di atasnya, setiap hari di sekolah. Ya, hafalkan teks Pancasila setiap hari di sekolah. Ya, jadi begitu cara mengeditnya ya, menyisipkan ya. Kalau atau kita misalnya sisipkan lagi, hafalkan teks Pancasila setiap hari dengan baik. Jadi kita letakkan dulu kursornya. Kita letakkan kursor di mana tempat kita tambahkan teks. Itu baru kita tambahkan di antara hari dengan di. Hafalkan teks Pancasila setiap hari dengan baik. Ya, jadi begitu cara menyisipkan. Kalau misalnya di sini Bapak sisipkan di hafalkan ya, sebelum hafalkan teks ini Bapak misalnya tambahkan di belakang hafalkan, jangan lupa hafalkan teks Pancasila setiap hari dengan baik di sekolah. Jadi kalau mau menyisipkan teks, tinggal kita letakkan saja kursornya di tengah-tengah teks yang akan kita tambahkan atau kita sisipkan. Sekarang membatalkan perintah. Nah, contoh ini kita ketik di sini hari Jumat. Nah, tiba-tiba berubah pikiran kita. Kita tidak jadi kasih hari Jumat, maka otomatis kita batalkan perintah pengetikan hari Jumat tadi dengan cara kita klik unduh.
ini ada icon undo ya. Undo itu berarti dia panahnya ke belakang, berarti kembali ke belakang. Undo ya, ya Jumatnya udah hilang, harinya hampir hilang, ya hilang. Jadi kita tekan undo sampai kita batalkan perintah-perintah yang sudah kita lakukan. Nah, untuk misalnya kita masih mau memberikan yang tadi, kita mau menambahkan tadi hari Jumat, tidak jadi, kita batalkan perintah itu, jadi membatalkan perintah undo. Nah, kita tinggal klik redo, nah, maka akan muncul kembali tadi hari Jumat. Jadi undo itu membatalkan perintah yang barusan kita kerjakan, sedangkan undo adalah membatalkan sementara redo adalah membatalkan perintah undo ya. Jadi nanti kamu bisa ingat lagi, putar lagi ini video kalau agak kurang paham ya, biar benar-benar paham. Terakhir adalah menggandakan teks. Bagaimana cara kita menggandakan teks? Misalnya kita gandakan teks Pancasila ini, maka yang pertama kita lakukan adalah kita blok dulu teks yang mau kita salin. Blok itu berarti kita pilih ya. Memblok dengan cara kita tekan kiri mouse, tahan, arahkan mouse-nya, pointernya ke tempat dimana kita blok ya. Jadi kita blok ke sini. Jadi ada dua cara memblok ya, atau memilih teks yang sudah kita pelajari. Bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan keyboard. Nah, ini menggunakan mouse. Setelah kita blok, berarti yang terblok ini, yang ada hitamnya ini, berarti sudah kita pilih. Maka kita tinggal klik copy. Setelah kita copy berarti sudah tersalin. Sekarang kita letakkan kursor, ini kursor ya, di tempat dimana kita akan letakkan salinan itu. Nah, baru kita pastekan. Kalau kita mau salinannya di bawah ini ya, kita tinggal paste saja ya, begitu ya. Jadi gampang ya. Nah, kalau sudah kita salin, kemudian kita perbanyak lagi yang sudah kita salin tadi ya, kita nggak usah copy lagi karena tadi sudah sempat copy kan, tinggal kita pastekan aja ya. Jadi sebanyak berapa kali kita paste ya, sebanyak itulah teks yang sudah kita salin itu akan bertambah banyak. Oke, demikian saja anak-anak pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tadi ada 3 poin yang kita pelajari di sini. Yang pertama membuka dokumen, terus yang kedua menyimpan dokumen, yang ketiga menyisipkan teks, dan keempat membatalkan perintah ya, membatalkan undo, dan terakhir menggandakan teks atau mengcopy teks. Itu saja anak-anak dipelajari di rumah. Kalau kurang paham bisa putar videonya berulang kali. Terima kasih, Tuhan berkati.